Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, ajarilah kami untuk saling mencintai, untuk saling mengampuni, untuk saling memaafkan. Dan jauhkan kami dari balas dendam, saling menghancurkan dan saling menghukum orang lain. Makasih Tuhan, semoga rahmat-Mu membuat kami semakin berbelas kasih, bermurah hati, seperti Engkau sendiri murah hati. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama hari ini kita melihat bahwa kebencian, balas dendam itu menghancurkan manusia. Ya. Kita menjadi tahu bahwa kemudian keturunan Daud, keturunan Salomo, kemudian karena tidak taat kepada Tuhan mereka saling membunuh. Raja membunuh raja lain. Ya. Bahkan keturunan raja pun saling iri hati, saling cemburu dan saling balas dendam. Contohnya Athalia hari ini. Seorang ratu yang kemudian membunuh raja musuhnya. Kemudian anak-anaknya juga dibantai habis. Tapi ternyata ada yang diselamatkan anak raja. Ketika anak raja sudah dewasa, maka raja pun yang aslinya itu membunuh Ratu Athalia dan keluarganya dan seluruhnya. Inilah hukum vicious circle, lingkaran setan. Ketika orang berbuat jahat, ketika orang melakukan kebencian, balas dendam, pembunuhan, maka itu akan terjadi bukan hanya pada dia tapi anak keturunannya. Hukum kita menyebut hukum karma, hukum sebab akibat. Ketika kita berbuat jahat, mungkin kita tidak mengalami akibat dari perbuatan jahat kita, tapi juga anak cucu kita. Ya. Berlipat-lipat. Ya. Jadi perhatikan saudara, mengerikan sekali ketika perbuatan jahat, ketika tindakan jahat, ketika orang bersekutu dengan kuasa kegelapan, ya, maka dia akan mengalami akibat dari perbuatan itu, bahkan keturunannya. Bukan hanya keturunan langsung, bahkan 7 keturunan boleh dikatakan demikian. Maka daripada kita berbuat jahat dan menghancurkan keluarga kita, maka baiklah kita untuk berbuat baik. Melakukan tindakan-tindakan yang sungguh baik sesuai dengan hati nurani kita. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Karena itu akan menjadi tanda bahwa kita akan mengalami kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus mengingatkan kita sekali lagi, di mana hartamu berada, di situlah hatimu. Boleh dikatakan apa yang sungguh-sungguh, di mana hartamu, di situlah hatimu. Di situlah passionmu, di situlah keinginanmu, di situlah kehendakmu, di situlah kita berjuang, bergulat dan memperjuangkan apa yang kita rindukan, apa yang kita dambakan. Nah, saudaraku terkasih, kata-kata ini mengingatkan kita juga akan hidup kita, di mana kita mencari kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan? Apa yang kita cari? Apakah itu akan yang mudah runtuh atau mudah mudah hancur, yang di dunia ini yang segala-galanya bisa lenyap, bisa gagal, bisa hancur juga sementara. Apakah kita mencari yang demikian atau kita mencari yang abadi, mencari kekekalan? Ya, maka Paulus mengatakan carilah dulu yang kekal, yang abadi, yang diberikan Tuhan, diberikan surga kepada kita. Dan itu akan diberikan kepada kita, bahkan kepada anak cucu kita. Jadi perlu kita ingat juga, ketika kita sekarang keluarga kita harmonis, keluarga kita damai, tentram, itu juga berarti karena orang tua kita dan leluhur kita, garis kita adalah garis yang baik. Ya. Dan itu mengalir juga dari leluhur kita kepada kita juga, langsung atau tidak langsung. Ya. Nah, boleh dikatakan dalam tanda petik juga bahwa ada unsur juga ketika kita mengalami kesulitan, penderitaan dan salib yang kita alami, bisa jadi itu juga karena mungkin ada sesuatu yang jahat yang mengalir dari kemanusiaan kita.
dari kemanusiaan, garis leluhur kita bisa jadi. Maka kita harus menanggung beban itu. Ya, jangan lupa saudaraku terkasih. Ya, kita adalah karena dosa asal. Ya, karena dosa asal itu, karena dosa yang juga diturunkan kepada kita semua. Kita mengalami penderitaan itu juga. Dosa Adam, dosa Hawa yang jatuh dari leluhur kita itu mengalir kepada kita. Maka kita bisa mengerti saudaraku terkasih. Menjadi mengerti dalam konteks ini. Bahwa kita dilahirkan dalam konteks dosa asal. Meskipun kita tahu dalam baptisan dosa asal itu telah dihapus. Tapi akibat-akibatnya masih ada. Jangan lupa. Dan kita harus menanggung semua itu. Ya. Sebagian dari kita harus kita tanggung sesuai dengan rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Maka dalam konteks ini kita mengerti kenapa Bunda Maria dibebaskan dari dosa asal. Kekudusan, kemurnian Bunda Maria. Ya, karena dia lepas dari dosa asal. Karena dia akan mengandung Yesus. Ya, penyelamat penebus yang dari Allah sendiri. Jadi saudara coba kita melihat kemurnian Bunda Maria yang lepas dari dosa asal. Ya, yang dibebaskan dari dosa asal. Dan kita semua harus menanggung itu. Sebagian dari itu. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, mari ya kita perhatikan juga sungguh-sungguh bahwa hidup kita ya di mana kita mencarinya. Kita di mana passion kita, di mana yang kita rindukan, kita merindukan apa? Janganlah kita hanya melihat, maksud saya, janganlah kita hanya melihat kebutuhan-kebutuhan manusiawi yang dapat hancur, yang dapat sirna ketika kita mati. Tidak akan kita bawa segala sesuatu itu. Tak akan kita bawa. Ya. Jadi jangan terpengaruh, tergoda, terpengaruh, terikat pada hal-hal yang material. Dan orang berjuang mati-matian itu berusaha mendapatkan itu. Dan mereka merasa bahwa itu seringkali merupakan sumber kebahagiaan mereka. Tidak. Maka saudaraku terkasih, mari kita sadar, sekali lagi kita sadar bahwa hidup kita bukan hanya di dunia ini. Kita sadar bahwa hidup kita adalah hidup yang kekal abadi. Ya, dan itu yang diberikan, dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita semua. Ya, Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita bukan kebahagiaan di dunia ini. Bukan kesenangan di dunia ini. Tetapi kesenangan abadi, kekalan. Ya, semoga Anda dan saya dan kita semua menyadarinya ya dalam situasi sekarang. Dan ini sekarang ini di mana semua banyak orang ya. Sekali lagi banyak orang yang tergoda, terpengaruh oleh kekayaan duniawi. Ya. Terpengaruh dan diikat. Dan berusaha mati-matian. Betul kita berusaha mati-matian. Tetapi janganlah kita terikat dan terpikat. Tergoda. Bahkan dengan cara yang tidak halal. Ya, menyingkirkan orang lain, bahkan membunuh orang lain untuk mendapatkan kedudukan, kekuasaan. Apalah kehidupan kita ini. Kalau nanti itu menghancurkan diriku, menghancurkan keluargaku, dan menghancurkan siapa saja. Mari kita membangun sikap untuk selalu berbuat baik di atas segala sesuatu. Memberikan damai, memberikan kebaikan, memberikan kemurahan hati kepada siapa saja. Semoga Anda dan saya memutuskan untuk bersikap demikian kepada siapapun juga. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga kita semua yakin akan kekuatan, akan keyakinan, akan iman di dalam Yesus. Carilah dulu kerajaan Allah. Carilah dulu harta surgawi, bukan harta duniawi. Semoga Anda dan kita semua diberkati Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.